Sistem penerimaan murid baru SMA SMP Islam Kota Malang. Waktu pendaftaran mulai Januari 2025. Secara online di www.smaislammalang.sch.id/ppdb atau datang langsung di SMA Islam Kota Malang di Jalan Kartini nomor 2 Klojen, Kota Malang. Ketentuan dan syarat bagi siswa kelas 10 yang diterima di SMA Islam Malang sebagai berikut. Berbagai fasilitas pembelajaran siswa SMA Islam Malang. Ekstrakurikuler. Informasi pendaftaran di nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara Kultum Ramadan. Mengawali kegiatan ini, marilah kita tata niat kita, karena niat itu menentukan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Terkait dengan niat, bil khusus nanti kita kaitkan dengan niat puasa Ramadan. Secara bahasa, niat itu diambil dari bentuk kata kerja nawa yanwi niyatan, yang artinya adalah qasda wal azma ala fi'li syai'in muayyanin, bermaksud, bertekad untuk melakukan aktivitas tertentu. Ini secara bahasa. Tetapi niat juga memiliki makna istilah. Dan makna istilah inilah nanti yang kemudian akan kita gunakan. Jadi secara istilah, makna niat itu adalah azmul qalbi ala fi'li ta'ati taqarruban ilallahi ta'ala. Jadi kita berazam di dalam hati ala fi'li ta'ati, untuk melakukan amal ketaatan, untuk melakukan perbuatan taat, taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka untuk bertaqarrub, sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari definisi ini, pengertian ini, kita jadi mengerti bahwa begitu besar kedudukan niat di dalam ibadah. Bahkan dinyatakan bahwa niat itu syartun asasiyun, syarat yang paling mendasar fil ibadat, di dalam pelaksanaan ibadah, yang sekaligus niat ini membedakan dengan aktivitas lain selain ibadah. Misalnya
membedakan ibadah dengan amal, tradisi atau kebiasaan di tengah masyarakat. Contoh pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ya sama-sama tidak makan, tidak minum. Menahan diri dari tidak makan, ya tidak minum. Pada hari Senin, ya di waktu yang sama, mulai dari pagi sampai misalnya malam. Tapi yang satu, ya niatnya karena dipesani dokter, Pak, Ibu, panjenengan nggak boleh makan, nggak boleh minum dari jam sekian sampai jam sekian, ya, sebelum operasi dilakukan. Sementara yang satu lagi, yang lain lagi itu ya, memang dia berazam di dalam hatinya untuk berpuasa, beribadah kepada Allah, misalnya puasa hari Senin, puasa sunnah hari Senin. Nah, dua kegiatan ini secara zahir, secara fisik bentuknya sama, tetapi berbeda nilainya. Contoh lagi, ada dua kegiatan yang mungkin sama, secara zahir sama kegiatannya, yakni sama-sama membasuh muka. Yang satu niatnya untuk berwudu, yang satu niatnya untuk mendinginkan diri karena kepanasan, sumuk. Nah, secara kegiatan sama-sama membasuh muka, tetapi nilainya berbeda. Apa yang membedakannya? Yakni pada niatnya. Jadi yang satu niatnya untuk mendinginkan diri, yang satu niatnya untuk berwudu. Kalau menahan diri dari makan tadi itu, yang satu niatnya untuk puasa, yang satu niatnya untuk diet. Nah, jadi apa yang membedakan dua kegiatan ini? Yakni niat. Nah, inilah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya niat di dalam ibadah. Oleh karenanya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dalam melaksanakan puasa jangan lupa niat. Niatnya puasa itu di awal, yakni pada saat ya sebelum terbitnya fajar. Boleh setelah huruf syams tenggelamnya matahari sampai nanti sebelum fajar terbit. Nah, kalau nanti niatnya telat, sudah bangun kesiangan, maka puasanya tidak sah menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Meskipun oleh Imam Malik niat puasa boleh di awal Ramadan, saya niat nanti puasa Ramadan 1 bulan penuh. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengharuskan niat setiap hari. Oleh karenanya di masyarakat kita kadang mereka berniat bersama-sama. Dalam rangka apa? Supaya amal kita ini beda antara adat dengan ya ibadah, antara kebiasaan yang berjalan lumrah dengan kita melaksanakan ibadah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya semoga dengan niatan tulus, ikhlas, seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kekurangan, ada kekhilafan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dosa kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.